masuk di bagian utara maupun di selatan, dan mungkin bisa ikutnya hampir seukuran lemari gitu ya. Tapi kalau melihat luasan seperti ini ya nampaknya juga kalau banjir besar juga bakalan ikut ke bawah. Pagi ini masih dilakukan penambahan batu-batu boulder ya teman-teman ya, di sisi dari dam Selandakan Lama ini ya. Dan dari selatan nih arusnya seperti ini kalau sudah mengumpul ya. Jadi kalau sudah mengumpul arusnya seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan segera bisa terbendung ya. Nanti rencananya akan dilarikan ke arah bendungan lama ini teman-teman. Jadi yang timur ini mau ditinggikan ya. Rencananya di bagian timur mau ditinggikan. Bye, Potter. Bye, Potter. Bye. Bye.
keren. Keren ya, keren lah. Rampung. Oh, dicopot. Pemecahan baru nanti dicepot. Antri kono yo. Sing anu dhewe 10 pundho kok sing ngono saya dhewe. Kan jam-jam sing ngusung kok wedi. Dan hari ini untuk truknya ini dua sisi ya. Dari timur juga ada. Tadi beberapa menurunkan, nah ini ya. Yang dari barat juga masih banyak, ini dari timur. Kemudian yang dari barat, jadi ini dua sisi untuk truk-truknya. Ini kemungkinan nanti untuk meninggikan di sini ya. Dan terakhir yang bagian tengah ini saya menanti di bagian tengah ini gimana untuk membendungnya itu seperti apa, apakah di sebelah utaranya ditambahkan tetrapod atau boulder atau seperti apa ya, nanti kita tunggu saja teman-teman. Oke teman-teman, hari ini saya menyempatkan diri untuk berada di sebelah timur dari proyek dam Serandakan, dan saya berada di sisi yang terkena erosi ya di bawah ini. Dan ini kalau saya maju ke sana berbahaya ya. Dan di sebelah kanan saya ini jembatan Serandakan 2 dan sebelah utaranya jembatan Serandakan 1. Kita menikmati proses dari detik-detik terakhir dari penutupan dam Serandakan atau membendung dari Sungai Progo yang berada di sebelah utara dam Serandakan yang lama ya teman-teman. Jadi di depan sana ini tinggal sedikit lagi. Nanti yang di bagian timur ini rencana akan lebih tinggi ya. Kemudian nanti dialirkan atau nanti biar menggenang sampai ke sebelah barat atau dam yang lama, sehingga air akan diarahkan ke sana kemungkinan dari sebelah timur. Nanti akan naik sedikit demi sedikit teman-teman. Dan hari ini sudah mulai menggendang sampai timur dan sampai barat sana di dekat truknya itu ya. Jadi nanti perlahan akan naik terus ya, seiring dengan naiknya bendungan yang dibuat. Nanti akan naik terus. Oke teman-teman, kita akan menerbangkan drone dari sisi timur. Dan hari ini saya berada di Serandakan Bantul di hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Kali ini kita akan melihat dulu di lokasi jembatan Serandakan 1 yang paling ujung. Nanti kita akan lihat view dari atas dan kita coba lihat lebih detail dari jembatan Serandakan 1 yang sudah terputus dan sekarang menjadi 3 bagian. Nah, kalau dilihat dari arah timur nih teman-teman, jembatan di sini itu ada 2 ya. Dulu saya pernah sekitar sebelum patah itu ya, itu pernah memvideokan di lokasi ini juga. Jadi jembatan Serandakan 1 ini masih terhubung semuanya dan hanya ada yang istilahnya dengklek atau terpatah turun gitu ya, tapi belum putus. Itu saya pernah memvideokan, nanti coba saya cari video saya yang lama ya, mungkin saya sisipkan di sini. Nah teman-teman, yang di sebelah depan sana ini adalah jembatan Serandakan 2 yang sekarang harus dipertahankan, sehingga saat ini sedang dilakukan penanganan ground seal atau dam di Serandakan Bantul ini. Hanya saja hari ini memang
tidak terjadi banjir ya. Jadi penanganan masih berlangsung di pagi ini dan cenderung arusnya tidak terlalu besar ya. Nah ini teman-teman yang patahan pertama dulu sekarang sudah hilang ya, panjang sekali hilangnya. Dan yang tengah ini sudah terpisah dari bagian timur, dan kalau kita melihat di pondasi bawah ini teman-teman bisa melihat sudah tidak aman ya. Jadi kalau bermain di sini mungkin tidak direkomendasikan gitu ya. Dan ini yang patahan yang kedua ini setelah patahan pertama, dan dam jebol yang sebelah selatan ini di sini ikut-ikutan patah ya teman-teman. Dan ini bekas-bekas patahnya masih ada. Dan saya lihat sering ada yang memvideokan penduduk di sini itu masih berlalu lalang di atas jembatan Serentakan 1 lama ini teman-teman. Dan pondasinya sudah tidak memungkinkan ya, sudah tinggal awil-awil ya istilahnya. Oke teman-teman, kita akan melihat di atas ketinggian juga jembatan Serentakan 2 gantian. Ketika tadi kita sudah melihat jembatan Serentakan 1, saat ini kita melihat jembatan Serentakan 2 ya teman-teman ya. Nah jembatan Serentakan 2 ini masih menghubungkan antara Bantul dan juga Kulon Progo ya teman-teman. Jadi ini tiang-tiangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi tiang-tiangnya cukup besar sebenarnya. Dan kita coba untuk melihat di penanganan ini dulu, di truk-truknya dulu ya. Ini batuan-batuannya segede-gede ini teman-teman ya. Kalau jatuhin orang ya langsung gepeng ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan sudah diterjunkan ke sini ya, untuk batuan-batuan yang ada di lokasi dam Serentakan ini sudah dituangkan. Baik itu ada yang ikut masuk di bagian utara maupun di selatan, dan mungkin bisa ikut terbawa arus ya kemungkinan. Dan di pagi hari ini masih dilakukan penanganan ya teman-teman dari dam Serentakan ini. Jadi masih dilakukan penanganan di dam Serentakan ini, dan kelihatan arusnya itu karena terkumpul di tengah ini semakin kuat. Ini belum banjir secara besar-besaran lah teman, sudah bisa kita lihat ya, ini ketinggian airnya seperti ini. Ini belum banjir ya, karena ini sudah istilahnya sudah terbentung ya, sehingga makin naik gitu ya, makin naik untuk airnya. Coba kita akan melihat ke arah bawah ya. Ini saya lihat kok di sebelah selatan dam ini kayak ada aktivitas tertentu ini, apa pada mancing atau ngapain gitu ya. Kita coba turun ke bawah untuk lebih dekat ya. Nah di bawah pohon ini juga kayaknya ada yang santai-santai juga ya. Nah ini teman-teman ya. Nah di bawah sana ini pada bermain di sini. Mungkin kalau banjir datang gitu ya kelihatan ya, kalau ada yang banjir lewat gitu ya. Mungkin ada suara gemuruh atau mungkin airnya tambah coklat atau seperti apa. Nah ini pada mancing kayaknya ini. Ini kita ngedrone-nya di sebelum siang ya, jadi sekitar pukul 10 ini teman-teman ya. Oke, kita akan melihat proses di damnya. Dan ini sudah pada jebol semua atau dijebol ya, yang di sini kayaknya dijebol, kayaknya di sini di breaker kemarin. Ini ada ibu-ibu yang setiap hari siap-saat ini melihat di sini kayaknya. Nah ini dilihat dari arah selatan teman-teman ya, dan ini penanganannya sudah sampai segitu ketinggiannya. Nah ini saya juga khawatir ya, jangan-jangan nanti kalau ada banjir yang lebih besar ini batuannya terbawa semua gitu ya, walaupun sebesar-besar gitu ya. Mungkin itu besar, batuannya hampir seukuran lemari gitu ya. Tapi kalau melihat luasan seperti ini ya, nampaknya juga kalau banjir besar juga bakalan ikut ke bawah. Saya kan kalau melihat dari Gunung Merapi aja, batuan-batuan segede itu bisa terbawa arus gitu ya. Nah ini kalau saya juga kurang tahu tekniknya itu. Saya kira itu mau ditanam flat apa itu yang kayak borpel, paku bumi tapi bentuknya gepeng itu ya.
yang sudah ditanam. Saya kira mau dikasih kayak gitu semua gitu ya. Ternyata tekniknya ini saya nggak tahu, mungkin ini untuk jalur truk gitu ya atau apa gitu ya, atau memang untuk membendung juga gitu ya. Kalau batuan-batuan yang di sebelah utara dari dam ini mungkin lebih aman ya, nanti ketika banjir tidak terbawa. Tapi yang bagian tengah ini ya, yang bagian tengah ini selatannya kan nggak ada pelindungnya ya. Nah kalau yang di sebelah timur ini ada plat-platnya, ini lebih aman ya ini. Nah ini seperti ini ya, plat-plat dari apa yang ditanam kemarin pakai pemukul itu ya, itu kayaknya lebih aman ya dikasih seperti itu, plat-plat seperti itu. Nah cuman saya memang untuk cara apa namanya, cara teknik operasionalnya, penanganannya itu kan apakah juga dikontrakkan, artinya oh ini nilainya sekian miliar ini dengan menggunakan batu boulder dengan tetrapod gitu, dengan ini gitu ya. Mungkin ada juga ya, bukan sekedar sesuai dengan ini ya, jadi harus ada perencanaan juga, kemungkinan ada perencanaan untuk penanganan dari dam serantakan ini ya teman-teman. Nah ini kan kalau bagian yang di apa namanya, dipancang dengan plat-plat beton ini ya sebelah kanan kita. Nah ini kan cenderung sepertinya lebih aman gitu dibandingkan hanya batuan yang ditaruh gitu ya, sehingga untuk melindungi biar tidak katut ya. Jadi istilahnya yang di selatan ini batuannya untuk menyonggo ya, tempat penyangga dari beton yang ditanam ini ya. Nah ini sebenarnya cukup bagus yang di sini ya. Andai saja sampai ke barat itu dikasih semua gitu ya, sampai di sana itu kemungkinan juga lebih aman. Ini ada putaran air ini kayaknya rembes di bawah ya, jadi rembes di bawah mengalir ke bawah dari tumpukan batu ya, jadi itu kelihatan airnya itu berputar di sini teman-teman ya. Ini saja belum banjir besar, kalau banjir besar ya mudah-mudahan tidak banjir besar lagi ya sampai penyelesaian penanganan darurat ini. Kalaupun banjir besar lagi hilang ya wassalam, ini bener, ini wassalam, bener-bener wassalam kalau banjir besar. Dan sayangnya itu ini sebenarnya untuk menyelamatkan apa ya, jembatan Serantakan 2 sebenarnya ini konsepnya ini, makanya dipercepat. Oh ini harusnya kencang sekali nih, saya deg-degan juga nih di sini deg-degan nih kalau jatuh, tapi ya enggak lah gitu. Mudah-mudahan enggak, kalau enggak ada angin membanting itu mudah-mudahan aman lah. Ini sinyalnya masih bagus karena saya nggak jauh dari sini ya. Oke, ini mungkin update dari saya ini ya untuk penanganan darurat di tanggal 15 Maret tahun 2025. Mungkin ini ya, mudah-mudahan besok kita bisa update lagi karena rumah saya jauh dari Serandakan sehingga update-nya tidak terlalu cepat ya dibandingkan teman-teman YouTuber yang ada di sekitar sana. Itu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf, silahkan komen ya. Mungkin ada masukan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.